Pernah kebayang nggak punya sebuah aset digital yang kerja buat Anda, ngasilin duit, bahkan pas Anda lagi tidur, kedengarannya kayak mimpi ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar gimana caranya, dan yang paling gila, Anda bisa bikin ini semua tanpa perlu nulis satu baris kode pun. Oke, kita mulai dari ide besarnya dulu. Gimana kalau Anda bisa bangun sebuah bisnis yang jalan 24 jam, 7 hari seminggu, 100% otomatis? Ini bukan lagi angan-angan loh. Ini adalah sebuah model bisnis yang lagi naik daun banget dan sekarang bisa diakses oleh siapa aja. Coba deh bayangin skenario ini. Pas Anda lagi tidur nyenyak, ada orang di belahan dunia lain yang nemuin aplikasi simple buatan Anda. Dia bayar beberapa puluh ribu dan masalah dia langsung beres. Semuanya terjadi tanpa Anda perlu angkat telepon, tanpa perlu ngurusin pengiriman. Itulah kekuatan sejati dari aset digital. Kita tahu kan, jualan produk fisik itu ribetnya minta ampun. Ongkir mahal, stok barang, wah pusing. Nah, di saat yang sama, ada sebuah pintu peluang baru yang kebuka lebar banget. Namanya Micro SaaS AI. Ini tren yang memungkinkan siapapun, ya termasuk kita-kita ini, buat meluncurkan bisnis software cuma dalam hitungan hari. Jadi, apa sih sebenarnya Micro SaaS AI ini? Gini, gampangnya, ini tuh aplikasi kecil yang fokusnya tajam banget. Dia pakai kecerdasan buatan buat nyelesain sekali lagi ya, satu masalah spesifik. Nah, penggunanya tinggal bayar langganan bulanan yang biayanya ringan buat pakai alat ini. Sampai di sini saya tahu mungkin ada yang mikir, waduh keren sih, tapi kan saya nggak bisa ngoding. Tenang. Justru ini bagian paling revolusionernya. Yuk kita lihat gimana caranya Anda bisa merakit AI tanpa perlu keahlian teknis sama sekali. Nah, ini dia perubahan cara berpikir yang paling fundamental. Zaman sekarang, bikin produk AI itu bukan lagi soal menciptakan teknologi dari nol. Anggap aja ini kayak main Lego. Kepingan-kepingan Legonya tuh udah ada semua. Tugas kita cuma cari tahu, kepingan mana yang perlu disambungin buat jadi sesuatu yang keren dan berguna. Dan enaknya, kita nggak perlu nebak-nebak. Ada kok sebuah blueprint yang udah terbukti berhasil. Yuk kita bedah bareng-bareng 4 pilar utama buat ngebangun mesin uang digital Anda ini. Jadi, ini dia 4 pilarnya. Pertama, cari masalah yang super spesifik. Kedua, rakit solusinya tanpa pakai kode. Ketiga, pasang harga yang murah banget seharga kopi. Dan keempat, dapetin pengguna pertama tanpa perlu bakar duit buat iklan. Simple kan? Yuk kita dalemin satu persatu. Pilar nomor 1, cari masalah yang tepat. Kuncinya di sini adalah jangan coba-coba nyelesain masalah segede gaban kayak desain grafis. Fokus aja cari masalah yang kecil, spesifik, bahkan yang sering kita sebut masalah receh. Kenapa? Karena seringkali solusi buat masalah receh ini punya nilai yang gede banget buat sekelompok orang tertentu. Biar lebih kebayang, coba lihat perbedaannya. Ide kayak alat desain AI itu, wah terlalu luas, lawannya udah raksasa semua. Sekarang bandingin sama ini, generator caption TikTok AI untuk penjual skincare. Jelas kan? Ini super spesifik, target pasarnya jelas, masalahnya nyata banget buat mereka, dan solusinya langsung kena sasaran. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya. Dan sumpah, ini bagian yang paling bakal bikin Anda kaget. Gimana caranya semua ini dirakit tanpa ngoding sama sekali? Jawabannya jauh lebih sederhana dari yang Anda bayangin. Anda itu cuma butuh 2 komponen utama. Pertama, kita sebut aja badannya. Ini tuh tampilan aplikasinya yang bisa kita bikin pakai platform kayak Bubble.io. Gampang banget, tinggal seret-seret aja. Kedua, kita butuh otaknya. Nah, otaknya ini kita sewa dari perusahaan kayak OpenAI lewat yang namanya API. Anggap aja API itu kayak jembatan digital yang nyambungin keduanya. Analogi ini bener-bener pas banget. Bayangin deh, OpenAI itu udah nyediain mesin mobil yang super canggih. Terus, Bubble nyediain bodi mobil yang keren dan gampang dirakit. Tugas kita apa? Kita cuma jadi montirnya. Tugas kita cuma nyambungin mesin ke bodinya. Kita nggak perlu repot-repot bikin mesin dari nol. Oke, aplikasinya udah jadi nih. Terus gimana cara nentuin harganya? Nah, disinilah sedikit permainan psikologi masuk. Tujuannya adalah untuk membuat sebuah penawaran yang rasanya tuh sayang banget buat dilewatin. Strateginya simpel banget. Pasang harga langganan bulanan yang nilainya setara sama secangkir kopi di kafe. Buat pengguna, ngeluarin duit segitu tuh hampir nggak kerasa. Jadinya, nggak ada lagi tuh yang namanya mikir-mikir panjang buat nyoba. Dan akhirnya langganan.
Gampang banget kan buat mereka bilang iya? Mungkin Anda mikir, 49.000 sebulan kecil amat. Jangan salah. Coba kita hitung. Kalau Anda punya 200 pelanggan aja, itu artinya Anda udah dapat hampir 10 juta rupiah setiap bulan. Dan itu pendapatan pasif murni dari sebuah aplikasi sederhana yang kerja buat Anda. Nah, akhirnya, pilar keempat, pilar terakhir. Gimana caranya dapetin 200 pelanggan pertama itu tanpa harus ngabisin duit buat pasang iklan yang mahal? Jawabannya adalah, kita samperin mereka langsung ke komunitasnya. Anda harus tahu di mana calon pengguna Anda itu ngumpul online. Tempat-tempat kayak Product Hunt atau Indie Hackers, itu isinya orang-orang yang emang doyan nyobain produk baru. Selain itu, grup-grup Facebook atau subreddit yang topiknya super spesifik, itu udah kayak tambang emas buat Anda. Contoh taktiknya gini deh. Misal, aplikasi Anda itu buat agen properti. Ya udah, Anda gabung aja ke grup Facebook mereka. Terus posting di sana. Tawarkan akses gratis seumur hidup buat 10 orang pertama yang mau nyoba dan kasih testimoni. Nah, biarin deh testimoni jujur dari mereka yang jadi alat marketing paling ampuh buat Anda. Kalau kita rangkum semuanya, keempat pilar ini sebenarnya bukan cuma soal teknis doang. Ini soal perubahan cara berpikir yang fundamental, yaitu bergeser dari yang tadinya cuma jadi konsumen, sekarang jadi pemilik teknologi. Ingat ya, tujuan kita di sini tuh bukan buat jadi Mark Zuckerberg selanjutnya. Bukan, tujuannya jauh lebih personal, yaitu ngebangun sebuah aset digital kecil-kecilan yang ngasih kita kebebasan finansial. Aset yang ngasilin duit secara konsisten tanpa harus nyita semua waktu dan energi kita. Nah, ini dia intinya. Sadar atau enggak, kita semua ini udah jadi konsumen AI setiap hari. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Apakah Anda mau selamanya jadi konsumen? Atau Anda mau ngambil langkah buat jadi pemiliknya? Sekarang, giliran Anda. Setelah ngelihat blueprint ini, coba deh pikirin. Di lingkungan atau industri Anda, kira-kira masalah kecil apa ya yang bisa banget dibantu sama AI? Mungkin buat para guru, atau buat pemilik warung, atau malah buat para musisi. Coba tulis ide-ide liar Anda di kolom komentar. Yuk, kita diskusi di sana.